Ya, Smart Viewers, terima kasih Anda masih setia di Sosok dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Sandra Dewi. Oke, nah boleh kasih tau nggak sih ada momen-momen atau hal-hal yang nggak bisa lu lupain sepanjang hidup lu? Sepanjang hidup? Momen pernikahan sih yang baru-baru ini terjadi karena memang masih seneng aja kalau nginget itu, masih seneng banget karena saya menikahi orang yang saya cintai di tempat yang memang saya impikan dari kecil, pengen nikah di sana. Kemudian memang saya menemukan laki-laki yang memang saya mau dari dulu seperti ini gitu. Dan semuanya berjalan dengan lancar, itu momen yang sangat tidak terlupakan bahkan untuk tamu-tamu kita juga. Sama kayaknya orang tua saya lega ya, ini anaknya laku juga ya. Itu momen-momen yang paling luar biasa sih buat aku pernikahan aku kemarin. Kemudian momen pas ya pertama kali main film sih. Oke. Jadi memang aku itu pertama di kali tahun 2007? Ya, 2007 itu aku main Quick Express film. Jadi di situ pas syuting aku memang ngerasain, oh gue syuting, gue seneng nih. Oh ternyata syuting tuh kayak seperti ini. Aku seneng banget nih. Dan aku syuting pertama kali, bayangin, anak baru. Langsung syuting sama Irama Yasova, Tio Pakusadewo, Rudy Wawor, Tora Sudiro, Ami, Lukman Sardi, Ria Irawan. Mereka ini semua senior. Tiba-tiba ada aku satu baru mau introduce. Baru memperkenalkan. Aku sampai hari pertama nggak bisa ngomong. Aku sampai sakit tenggorokan nggak bisa ngomong hari pertama. Karena aku deg-degan, bayangin aku orang baru, harusnya kalau ketemu sama orang baru kan lebih enak nih ya. Enak, iya. Sama yang junior-junior atau mungkin yang junior-junior. Kalau ini aku ketemu langsung sama senior yang udah kayak, my god ini kan dedengkot film gitu ya. Aduh, itu bener-bener momen yang nggak terlupakan banget. Dan ternyata abis syuting itu, wah aku banyak dapat berkat sekali. Oke, tapi pernah ngerasa minder nggak? Maksudnya senior gitu kan? Aku always merasa minder. Aku tuh kalau misalnya, aku tuh sebenarnya orangnya agak-agak nggak pede gitu. Aduh nggak enak nih, atau orang nggak enakan, kemudian nggak pedean gitu. Tapi kalau misalnya udah kerja, aku tiba-tiba jadi orang lain aja gitu. Tapi sebenarnya orang aslinya, aku selalu kayak, nggak pede gitu. Misalnya kalau ngumpul-ngumpul apa, nggak pede gitu. Pas syuting juga, aku anak baru nih. Terus pas aku acting mereka santai aja gitu. Gue salah nggak sih? Terus nggak dikasih tahu salah apa bener gitu. Dan kebetulan itu produsernya Nia Dinata, yang nulis skrip Joko Anwar, dan Dimas J, itu semua juga gila semua kan, kayak bener-bener. Terus mereka nggak ada yang ngasih tahu aku bener apa enggak. Cuman aku akhirnya curhat ke Teteh Nia gitu. Aku memang ngefans sama dia. Aku dari dulu bilang kalau aku pengen main filmnya dia gitu. Jadi kan dreams come true nih ya. Jadi aku bilang sama dia, Teh aku kayaknya deg-degan deh, aku sampai nggak bisa ngomong. Aku nggak bisa ngomong gimana ini. Terus dia bilang sama aku, Sandra, banyak banget yang mau dapat peran ini. Kita juga sebenarnya banyak artis cewek yang mau peran ini, tapi kita memilih kamu, anak baru, yang orang nggak tahu ini siapa. Sedangkan kandidatnya itu semua artis-artis cewek cantik yang udah ikonik banget, legend banget lah di Indonesia. Tapi kita pilih kamu, berarti kita percaya sama kamu. Oh gitu ya. Yang namanya dipercaya orang, aku pikir dulu aku harus kasih yang terbaik. Oke, jadi emang mulainya dari situ ya? Dari situ. Berarti emang ada dorongan juga dari situ ya? Iya, dari Teteh juga. Makanya tadi kan nggak pede nih, minder gitu ya, aduh gue baru nih gitu. Tapi diomongin seperti itu, banyak banget yang mau di posisi kamu, tapi kita kasih ke kamu peran ini. Wah, berarti gue harus kasih yang terbaik. Oke, tapi apakah sampai sekarang masih nggak percaya diri, minder gitu apa masih? Oh enggak, kalau sekarang udah santai, udah santai gitu. Awal-awalnya aja ya? Soalnya kan dulu casting nggak pernah dapet ya, tiba-tiba dapet langsung film yang besar. Aku dapet award banyak banget di film itu, banyak berkat, banyak banget, jadi deg-degan lah, ini film bagus banget yang aku impi-impikan gitu. Oke, dan itu benar-benar perjuangan dimulai dari nol? Iya, nol, dan gak ada yang bantuin, cuma Tuhan. Nah, kalau ngomongin soal perjuangan nih, apa sih artis perjuangan buat lu sendiri? Kalau buat aku, perjuangan itu proses kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita tuh harus punya mimpi, harus punya tujuan hidup. Jadi setiap hari kita bangun, kita tahu kita tuh mau ngelakuin apa gitu. Dan perjuangan itu proses untuk mendapatkan hal itu, proses untuk mencapai titik itu gitu. Jadi perjuangan itu proses untuk mencapai titik yang kita inginkan. Oke, tapi apakah sekarang udah sampai titik yang lo inginkan? Kalau aku sih udah. Kalau aku sih udah, aku udah merasakan semuanya, aku udah dapetin semua produk. Aku produk iklan pun aku bilang nih, aku mau ikan apa-apa. Lihat ikan Shambo, gue mau ikan itu, dapat. Lihat ikan lembab, gue mau itu, dapat. Jadi semua yang aku mau udah aku dapat. Jadi bahkan pernikahan dimanapun aku udah dapat. Jadi sekarang adalah goalnya pengen punya anak. Aku
aku harus berjuang untuk Oke, harus punya. berjuang untuk itu. Oke, selain itu, hal terbesar apa yang belum lo dapetin dan masih sampai sekarang masih lo perjuangkan selain punya anak tadi ya? Selain punya anak ya, Ah, apa ya? Film Karir udah, atau? Karir udah. Oh, aku selama ini aku 8 tahun di properti kan. Oke. Sekarang ini baru menjadi direktur. Oke, Aku pengen woi. jadi CEO. Sebenarnya presiden udah, tapi pengen jadi CEO. Oke. Jadi yang kerja, yang naruh uang aja, terus semua beres. Semua beres. Kalau sekarang kan saya harus bekerja, yang harus jual unit, ya presentasi. Nah nanti aku pengennya aku CEO, cuman ketawa-ketawa aja, semua kerjain. Oke. Tapi kalau misalnya tentang properti itu nih, tantangan terberatnya apa kalau untuk properti itu? Oh, properti banyak banget oke. tantangannya. Kayak misalnya, aku sekarang kerja di 2 tempat yang berbeda, tapi sama-sama properti. Oke. Properti itu cara kita operasional tuh beda-beda banget. Tergantung unitnya, tergantung target marketnya, semua tuh butuh strategi. Cara ngomong pun harus punya strategi. Jadi tantangan terbesarnya adalah ketika perekonomian lagi jelek, bagaimana kita menjual properti kita. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya disuruh pilih nih, kan karirnya banyak nih, semuanya udah pernah. Lebih enakan mana sih? Aduh. Pemain film, bintang iklan, atau bisnis? Kalau Iklan disuruh- kali ya, Iklan kalau ya? kan sehari syuting foto sekali setahun bayarannya. Jadi lebih enak iklan ya? Iklan, tapi kalau bisa semua dikerjain sih. Oke, tapi Karena- kalau di dunia acting sendiri ada yang belum tercapai nggak apa? Saya belum pernah menjadi seorang ini, belum pernah jadi seorang antagonis atau gimana sih? Pernah? antagonis sih udah pernah, Udah pernah? dan ada beberapa orang lebih suka aku menjadi Antagonis antagonis, malah ya? tapi sebagian besar penduduk Indonesia maunya aku protagonis. Jadi kadang-kadang aku main antagonis, mereka nggak suka. Oke gitu. Sebenarnya kalau sosok lo sendiri untuk saat ini tuh orangnya seperti apa sih? Kalau tadi kan Aku kita ya. udah ngebahas yang dulu seperti apa, nggak percaya diri, nggak berani. Kalau sekarang tuh seperti apa sih sosoknya? Kalau aku sekarang kayak lebih santai ya, lebih santai. Kerjaan pun juga aku milih yang berkualitas aja, yang aku suka aja. Kemudian orangnya, kalau dulu kan mikirnya, oh sehari aku harus menghasilkan berapa, atau apa yang harus aku kerjain dalam sehari. Kalau sekarang udahlah, yang bisa aku kerjain dikerjain, kalau enggak ya lebih nggak ngoyo gitu. Oke. Lebih santai. Oke, lebih santai ya. Tapi kalau sekarang masih main film juga? Masih Februari nanti ada film lagi. Ada film. Boleh dikasih bocoran sedikit filmnya apa? Dikit aja tentang apa dan sebagai apa? Tentang profil sih, kayak biografi gitu. Jadi tapi syutingnya seru, bakal seru banget. Ya mudah-mudahan deh, aku masih nyocokin jadwal sih, karena kalau film itu kebanyakan ngebentuknya di jadwal. Karena kan aku, kalau pemain film kan biasa harus ngeblok 1 bulan untuk main film. Kalau aku kan nggak bisa. Aku ada kantor, ada iklan, ada presenter, ada program TV juga gitu. Jadi film yang bisa deal sama schedule kita. Oke, nah biasanya di sosok ini kita punya segmen biasanya sebutnya dengan challenge. Nah, kita akan men-challenge. Nah, challenge-nya itu adalah lo berakting sebagai ibu tiri yang sedang memarahi anaknya, padahal anaknya nggak ngapa-ngapain Anaknya gitu. lo gitu ya. Boleh. Dan anaknya nggak ngapa-ngapain, tapi ya sosok ibu tiri tau lah ya, yang Iya. galak gitu. Boleh? Boleh. Siap ya? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, silakan. Ya, Bangun jam berapa hari ini? jam 7 pagi, Bu. Jam 7 pagi? Iya. Kamu tahu di rumah ini kamu harus bangun jam berapa? Pagi, subuh, Bu. Terus kenapa bangun jam 7? Hah? Saya- Lupa? Enggak, Bu, maaf, Bu. Saya baru tidur Jangan jam banyak 5. ngomong, jangan banyak jawab. Saya baru tidur jam 5 pagi, Bu. Ngapain bangun jam 5? Kenapa? Ngapain tidur jam 5 pagi? Cuci baju, cuci piring, dan semuanya, Bu. Itu derita kamu, urusan kamu. Ngapain ngasih tahu? Tapi kan Ibu tuh Ibu yang suruh. Ya saya nyuruh, terus kenapa? Saya lelah, Bu. Oh, nggak boleh lelah di sini. Saya capek, Bu. Ngapain capek? Itu bukan urusan saya, ngapain ngasih tahu saya capek. Yang jelas saya maunya kamu bangun jam 5, siapin makanan semua di sini, dan saya mau makan ketika jam makan saya. Apa salah saya sih, Bu, Ya sebenarnya, Bu? salah semua, kamu memang selalu salah. Kamu ngapain aja salah. Jadi jangan nanya kamu salah apa. Oke. Bagus sekali ya. Ya ampun. Jahat banget. Speechless itu, gue speechless banget. Tapi pernah mainin antagonis kayak gini? Dulu pernah, cuman memang kalau aku seneng, kalau aku gitu? seneng marah-marah, bosen nangis mulu ya. Oh, gitu? Aku bosen jadi orang baik-baik mulu, bidadari lah, perih Oke. lah, apa ya gitu ya. Cuman masyarakat Indonesia tuh nggak seneng aku antagonis, padahal aku seneng. Tapi sekarang aku dapat program TV di mana aku jadi manajer yang galak sekali, gitu. Jadi coba nih, mereka bisa terima. Karena mungkin aku
10 tahun ini banyak dapat protagonis, terus semua anak-anak yang suka aku kan anak-anak. Ini semua anak-anak ini kalau ketemu aku bidadari, jadi image-nya masih lekat banget, tapi sebenarnya aku pengen banget antagonis yang psycho atau apa tuh aku pengen banget. Tapi belajar acting dari mana dan dari kapan sih? Enggak, aku nggak ada belajar acting Nggak sih. ada? Jadi sebenarnya aku dulu pernah syuting pertama kali sama Om Sofan Sofian, almarhum ya. Jadi di mana aku bilang, Om, acting tuh gimana sih? Ngapain dipikirin? Acting itu cuma kamu menjadi orang lain, tapi dengan cara kamu sendiri. Katanya nggak usah dipikirin. Oh gitu ya? Kalau kamu jadi siapa, bayangin aja kamu jadi orang itu, tapi dengan cara kamu sendiri. Jadi kita nggak usah ngeliatin cara orang lain, tapi dengan cara kita sendiri. Jadi ngalir aja sih, nggak usah terlalu banyak dipikirin gitu. Oke. Tapi kalau tadi ngelihat kan hidupnya kayak perjuangannya keras gitu kan. Iya. Pernah ngerasa gagal nggak sih? Sering lah. Oke. Saya casting bertahun-tahun nggak pernah dapat, itu merasa gagal terus ya. Kenapa ya? Apa mungkin karena gue orang daerah, kurang keren, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang langsing, pasti kayak gitu. Jadi merasa gagal tuh sering, minder sering. Tapi ya udahlah, ternyata bukan itu loh. Fisik tuh nggak segalanya. Yang penting kita tuh semangat. Oke, nah boleh dong kasih tips-tipsnya nih buat smart viewers semuanya, gimana sih yang mau jadi seorang Sandra Dewi ini seperti Sandra Dewi ini, bagaimana sih caranya? Boleh kasih tipsnya? Ya, harus punya tujuan hidup, jadi kita tahu nih kita tuh setiap hari mau ngapain, set goalsnya, kemudian dicapai, berusaha, dan jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Kalau punya mimpi, kita pasti punya goal dan pasti tercapai. Oke, nah pertanyaan terakhir sekali lagi. Oke, sekali lagi. Film atau bisnis? Aduh, susah banget nih. Film atau bisnis? Selama ini sih aku lebih mementingkan syuting daripada kantor sih. Oke, jadi film ya. Oke. Dan terima kasih Bu Sandra Dewi atas kasih. bincang-bincangnya kali ini, Smart Viewers. Terima kasih atas waktunya dan sampai bertemu di episode selanjutnya, dan semoga bincang-bincang kita ini dapat menginspirasi, memotivasi, dan sampai jumpa.